Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Halo anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, berjumpa lagi kita dalam pembelajaran fikih. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang riba. Namun sebelum kita lanjutkan, marilah kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, untuk materi riba kali ini adapun yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah agar kita bisa memahami tentang ketentuan riba. Kita awali dengan pengertian riba. Apakah riba itu? Riba menurut bahasa adalah pertambahan atau kelebihan. Sedangkan menurut istilah fikih, riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam pinjam meminjam atau utang piutang uang atau barang tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua orang yang membuat perjanjian. Sebagai contoh, seseorang meminjamkan uang kepada orang lain dengan syarat pada waktu mengembalikan dilebihkan dari nilai semula. Kemudian hukum riba. Riba hukumnya adalah haram. Maksudnya adalah bila kita melakukan riba, maka kita akan mendapat dosa. Macam-macam riba. Riba ada 4 macam. Yang pertama adalah riba fadli, kemudian yang kedua riba qardi, yang ketiga ribayat, dan yang keempat adalah riba nasi'ah. Mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang riba fadli. Riba fadli yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Perkara yang dilarang adalah kelebihan perbedaannya ukuran atau takaran. Contohnya, tukar menukar emas dengan emas atau beras dengan beras, dan ada kelebihan yang disyaratkan oleh yang menukarkan. Supaya tukar menukar ini tidak termasuk riba, maka harus ada 3 macam syarat dipenuhi, yaitu 1. Tukar menukar barang tersebut harus sama. Yang kedua, timbangan atau takarannya harus sama. Yang ketiga, serah terima pada saat itu juga. Riba yang kedua adalah riba qardi. Riba qardi yaitu dalam utang piutang dengan syarat ada keuntungan atas bunga bagi yang mengutangi. Contoh, si Ahmad berhutang kepada Daud sebesar Rp90.000. Namun si Daud mensyaratkan agar uangnya harus dikembalikan sebesar Rp95.000. Jadi ada kelebihan pembayaran sebesar Rp5.000. Riba yang ketiga adalah ribayat. Ribayat yaitu bila meninggalkan tempat akad jual beli sebelum serah terima. Contoh, seseorang membeli 1 kilo beras. Setelah uang dibayar, maka si penjual pergi, sedangkan beras jualan dalam karung belum ditimbang cukup atau tidaknya. Jadi jual beli itu belum benar-benar serah terima. Riba yang keempat adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pembayaran hutang. Contohnya, seorang mengutangi uang dalam jumlah tertentu kepada orang lain dengan batas waktu tertentu. Misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Apabila sampai batas waktu tersebut, penghutang belum mampu mengembalikan, kemudian pemberi hutang memberi syarat bunga sebagai imbalan dari tambahan batas waktu yang telah diberikan. Sekarang kita akan membahas tentang cara menghindari riba dalam jual beli. Yang pertama, menjual sesuatu yang sejenis ada 3 syarat. Syaratnya yaitu 1. Serupa timbangan dan banyaknya. Yang kedua tunai. Dan yang ketiga timbang terima dalam akad
ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. Yang kedua, menjual sesuatu yang berlainan jenis ada 2 syarat, yaitu syarat pertama tunai dan syarat yang kedua timbang terima dalam akad ijab kabul sebelum meninggalkan majelis akad. Berikut hikmah diharamkannya riba. Hikmah diharamkannya riba yang pertama, menjauhi dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya. Hikmah yang kedua, menimbulkan permusuhan antar pribadi dan mengikis habis semangat kerja sama atau saling menolong sesama manusia. Hikmah yang ketiga, menimbulkan tumbuh suburnya mental pemboros yang tidak mau bekerja keras dan penimbun harta di tangan satu pihak. Hikmah yang keempat, menghindari dari perbuatan aniaya karena memeras kaum yang lemah. Hikmah yang kelima, mengarahkan kaum muslimin mengembangkan hartanya dalam mata pencarian yang bebas dari unsur penipuan. Dan hikmah yang keenam, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena orang yang memakan riba adalah zalim dan kelak akan binasa. Olehnya, terakhir kita katakan say no to riba. Baik anak-anakku sekalian, demikian pembelajaran kita pada materi riba kali ini, dan semoga materi ini bisa dipahami. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.